Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Sunarif dari Forum News Network. Ini pemerintah kelihatannya walaupun di tengah pandemi, krisis ekonomi, utang yang katanya menumpuk sampai 10.000 triliun, tetap ngotot membangun ibu kota baru di Kalimantan. Jadi sekarang sudah masuk prolegnas nih, jadi sangat serius. Saya akan mencoba mengajak Anda bergabung dengan Bung Said Didu. Assalamualaikum, Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah baca ya bahwa sudah masuk prolegnas soal ibu kota. Jadi Anda mulai dapat proyek yang sebelah mana nih kira-kira? kita mencoba membuka apa sih urgensi pembangunan ibu kota baru. Saya menyatakan bahwa itu hanya adalah hanya proyek gengsi-gengsian yang sebenarnya kemungkinan saat ini tidak dibutuhkan di tengah-tengah permasalahan bangsa yang sangat besar. Oke, kita mulai dari awal perencanaan sebenarnya sudah menimbulkan kontroversi, bahkan dulu ada bocoran yang saya terima bahwa dalam sidang kabinet sebenarnya sudah diputuskan bahwa tidak jadi pindah ibu kota dengan berbagai pertimbangan, tapi pada saat pidato kenegaraan 17 Agustus, 16 Agustus, Bapak Presiden memasukkan bahwa akan memindahkan ibu kota. Jadi menurut saya memang kontroversi dari awal. Oke, kita masuk sekarang. Apa sih pentingnya memindahkan ibu kota sekarang? Nah, alasannya dulu kan adalah banjir, macet. Sekarang Jakarta banjir mulai diatasi, macet mulai diatasi, malah belum ibu kota di sana sudah banjir. Jadi alasan itu kelihatannya sudah gugur. Tentu belum macet karena belum ada kendaraan, tapi sudah banjir. Jadi Jakarta mulai tidak banjir, Jakarta mulai tidak macet, tapi alasan itu tetap dipakai. Nah, sehingga kalau alasan itu sudah tidak layak lagi, berarti apa alasan memindahkannya? Ya kan, kira-kira begitu kan. Nah, alasan memindahkannya saya pikir adalah satu, ingin seakan berhasil memindahkan ibu kota. Yang kedua, bahwa ingin para kontraktor dan anggaran disiapkan tersedot ke sana. Nah, oke, kita bicara sekarang. Yang menarik itu kan yang dijanjikan untuk diubah, dipercepat adalah revisi undang-undang ITE, tapi yang keluar adalah prolegnas prioritas untuk undang-undang ibu kota negara yang baru. Tidak dijanji yang lain, dikasih yang lain gitu kan. Nah, jadi menurut saya ini masuk RUU HIP juga masuk lagi di prolegnas nih. HIP masuk lagi prolegnas prioritas. Jadi semua menurut saya sepertinya pemerintah emang gua pikirin lagi kalian. Kalian boleh bicara, gua yang berkuasa. Kira-kira begitulah ininya Dan itu diamini oleh para partai politik pendukung pemerintah. Tidak ada bersuara satupun. Nah, oke, saya sekarang masuk, Mas Hersu. Bagaimana membangun ibu kota baru ini kalau memang dilanjutkan? Itu yang paling penting tuh, soalnya duitnya dari mana? Karena kan kita dengar ini pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung aja kabarnya mau mangkrak karena ada pembengkakan sampai 20 triliun, tapi sampai sekarang kita belum tahu duitnya dari mana gitu. Saya pikir kita lihat saja lah, sumber pembiayaan negara karena pendapatan negara. Pendapatan negara adalah dari pajak dan pendapatan lain-lain. Kita tahu bahwa utang sekarang itu hampir 50% dibiayai dari utang anggaran negara tersebut. Jadi dan menariknya bahwa dari utang tersebut, dari surat utang negara itu yang membeli itu Bank Indonesia dan bank yaitu swasta. Nah, jadi hanya dua itu sekitar 45%. Berarti uang itu disedot tidak lagi dari sumber masyarakat atau sumber luar negeri, tidak ada lagi. Tapi ini Bank Indonesia mencetak uang. Nah, pertanyaan sekarang, kalau ini mau dibangun pasti dari utang atau dari menjual aset negara. Nah, perkiraan saya ini kombinasi akan terjadi. Ada yang ketiga adalah dibangun oleh pihak lain dan pemerintah menyewa ibu kota negara. Oke, jadi tiga kemungkinan, dari utang, kemudian dari dari jual aset negara, dan dari dibangun oleh pihak lain dan menyewalah negara ini, pemerintah ini kepada yang punya
ibu kota negara. Jadi menurut saya ingin menyatakan ibu kota negara baru adalah ibu kota yang dibangun untuk disewa oleh pemerintah. Itu kira-kira yang untuk disewa oleh pemerintah. Nah, jadi yang terbayang nanti adalah karena mencari utang sudah susah. Nah, kemungkinan besar adalah yang terjadi kalau mau dibiayai adalah kombinasi. Jadi semua aset-aset negara pemerintah yang ada di Jakarta, yang ibu kota lama, Bank Indonesia, kemudian gedung Kementerian Pertahanan, gedung Istana Negara, gedung Kementerian BUMN, yang ada semua itu akan dibeli oleh negara untuk membiayai prasarana umum. Kita tahu bahwa beberapa menteri sudah melakukan lobby untuk mengundang pihak swasta untuk membangun ibu kota negara. Jadi yang terjadi nanti Mas Heru, perkiraan saya adalah bahwa kita kehilangan ibu kota baru dan tidak mendapatkan ibu kota baru. Oke, kehilangan ibu kota lama, maksudnya ya, kita kehilangan ibu kota lama dan tidak mendapatkan ibu kota baru. Itu kan kira-kira legacy yang ditinggalkan. Jadi pemerintah nanti akan menyewa gedung-gedung di sana, sementara kita sudah kehilangan gedung-gedung atau aset. Itu perkiraan saya yang akan terjadi dengan kondisi seperti sekarang ini. Menurut saya sih berharap bahwa masih ada orang yang akal sehat bahwa ini bukan prioritas sama sekali, dan saya secara pribadi tidak ingin bahwa kita kehilangan aset negara dan menyewa aset negara lain. Mas Heru, kita semua bisa bersedih apabila datang ke bundaran Hotel Indonesia dan menengok ke Hotel Indonesia dan melihat gedung BCA yang berdiri tinggi itu dan melihat pemiliknya membangun rumah di atas dan kita hanya lihat dari bawah. Akankah seperti itu negeri ini kemudian? Bahwa nanti kita menonton Istana Negara, ex-Istana Negara diduduki, ditempati oleh orang yang konglomerat, terus kita menonton dari luar, sementara kita datang ke ibu kota baru, mendapatkan juga gedung-gedung pemerintah yang dimiliki swasta dan sewanya adalah para kementerian dan lembaga. Jadi Anda ke Jakarta, ibu kota lama, akan menemukan gedung-gedung itu sudah ditempati orang lain, dan Anda datang ke ibu kota baru melihat para pegawai, para pejabat tinggi negara itu memasuki gedung yang dia sewa dari pemilik orang lain. Saya tidak terbayang negeriku 10 tahun kemungkinan besar akan demikian, dan saya berharap jejak digital kita ini tersimpan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Oke, itu kalau kalkulasi Anda jadi dari hitungan manapun tanpa menjual aset-aset yang ada itu negara nggak mungkin ya bisa membangun ya, karena kalau mau hutang juga kelihatannya kalau dari luar negeri kan akan susah juga. Saya memperkirakan hanya dua kombinasi nanti, dan kalaupun seluruh aset negara yang ada di Jakarta, yang ini kan nanti gedung DPR MPR kira-kira siapa yang menempati itu? Wah, asik benar tuh. Gedung DPR MPR itu asik benar tuh. Ya kalau mau dipindahkan menurut saya ya pindahkan pertama gedung DPR MPR supaya para anggota DPR di sana aja duluan gitu. Kalau perlu pakai tenda aja dulu. Jadi dibongkar dulu gedung DPR MPR, di sana kita kasihkan tenda, dia sidang di sana dulu deh. Dan seluruh keluarganya pindah dulu ke ibu kota negara. Jangan dia yang terakhir. Jadi dua yang pertama pindah, kalau yang pindah adalah kantor presiden, wakil presiden, kemudian gedung DPR dan gedung MPR. Pindah bersidang di sana. Ya kan kalau dikatakan oleh Menteri Bappenas Suharto Manoarfa kan yang pertama kali dibangun itu titik nol ibu kota itu adalah Istana Negara. Jadi asumsinya ini kan nanti presiden duluan yang akan pindah ke sana gitu ya? Belum tentu. Itu proyek pertama. Itu kalau Ketua Penas itu proyek pertama yang akan dibangun. Mungkin kontraktornya sudah ada, anggarannya sudah ada. Nah, kemungkinan besar memang Istana Negara dibiayai lah oleh APBN. Tapi nanti kantor kementerian saya punya keyakinan bahwa itu akan dibangun swasta.
akan dibangun swasta dan disewa. Oke, ini kan kalau membangun ibu kota pasti, apalagi dengan situasi sekarang ini, katakanlah ada duitnya, katakanlah pemerintah berhasil menjual aset-asetnya. Waktunya kan nggak cukup kalau cuman 1 periode 5 tahun atau tahun 2024 pasti kan belum selesai gitu ya. Apakah kemudian ini ada kaitannya dengan alasan itu kemudian periode pemerintahan harus diperpanjang supaya program pembangunan ibu kota dilanjutkan gitu? Ya saya pikir saya ngikuti buzzer itu. Jadi kenapa mau diteruskan karena kesuksesannya. Jadi nggak ada kegagalan. Jadi ini tambah alasan saja. Nanti kemungkinan akan ditambah alasan lain, itu menyelesaikan kereta api cepat Bandung, menyelesaikan LRT, menyelesaikan bandara, itu semua menyelesaikan itu. Padahal sebenarnya menambah persoalan kira-kira. Tapi buzzer tidak akan pernah menyatakan gagal, nggak ada gagalnya satu. Ya, tapi pertanyaan banyak orang, saya kira semua orang juga penasaran, kenapa sih dalam situasi begini tetap saja ngotot membangun ibu kota, padahal Anda termasuk orang yang keras segera hentikan, fokus pada penanganan masalah ekonomi dan COVID gitu. Tapi sementara tiba-tiba saja kita ketahui undang-undangnya udah masuk prolegnas. Artinya kalau sudah ada masuk prolegnas, sudah ada undang-undangnya, kan landasan hukum pemerintah untuk membangun ibu kota baru itu menjadi sangat kuat kan? Tidak usah yang itu, Mas Hersu. Ini pemerintah ini udah cuek, nggak ada memikirkan lagi. Ya apa keinginannya? Kalau dia terhambat kan dia bikin perpu. Jadi kalau nggak masuk prolegnas bisa aja bikin perpu. Karena semua diam, saya nggak tahu sama sekali. Saya terus terang, kadang-kadang sudah frustrasi. Saya hanya berdoa kepada Allah, ya kenapa kayak seperti ini? Kok akal sehat semua orang hilang? Betapa hebatnya pemerintahan ini menghipnotis semua sesuatu yang tidak masuk akal. Coba bayangkan, saya perkirakan ini mulai tahun ini akan panen berbagai proyek mangkrak. Tapi kalau kita katakan itu selalu dibantah dengan narasi yang tidak masuk akal sama sekali. Jadi saya benar-benar heran uang tidak ada tapi berpikir yang lain-lain. Jadi kan istilahnya begini, Mas. Istilahnya orang ini sudah tidak punya uang, dia ingin membangun rumah baru tapi menjual rumah lama dan tidak cukup uangnya membangun rumah baru, dan rumah baru itu tidak lebih jelek daripada rumah lama. Itu yang saya heran sama sekali gitu. Dan jadi saya ulangi tadi, asal memindahkan dulu, saya mungkin saja nih asal memindahkan ini, siapa tahu memang karena menghentikan Anies Baswedan sebagai gubernur ibu kota negara gitu. Jadi siapa tahu hanya itu tujuannya. Ya. Jadi tetapkan tapi nggak pindah gitu. Kan nggak perlu sebenarnya, tapi Bang Saididu, dengan putusan pemerintah menunda membatalkan pemilu kada langsung pada tahun 2022 kan otomatis Anies Baswedan juga parkir juga. Jadi sebenarnya nggak perlu lagi ini dilanjutkan. Ya, kita nggak tahu lah. Siapa tahu kalau sudah bukan ibu kota negara Jakarta maka reklamasi jalan. Kita nggak, ini semua ada agenda apa di baliknya ini. Jadi kalau umpamanya Jakarta sudah tidak ibu kota maka reklamasi jalan gitu kan yang dihalangi oleh Anies. Ya, ini semua jadi saya akal sehat saya kemana gitu, dan semua seperti biarkanlah. Saya katakan nyamuknya kita tidak bisa tidur dalam ruangan itu kalau ada seekor nyamuk yang ngiung-ngiung terus. Maka perbanyaknya nyamuk yang mengiung dalam kamar untuk mengusir para bangsa yang ada gitu. Ya kalaupun nyamuk walaupun kecil nggak bisa tetap mengganggu, ya teriak aja lah. Nggak ada lagi jalan. Oke, jadi menurut Anda ini oke lah, katakanlah pemerintah ngotot tetap membangun dan sebagainya. Dengan menjual segala macam aset, tapi bisa nggak itu dipenuhi oleh pemerintah dan bisa terwujud nggak rencana membangun ibu kota baru itu? Saya perkirakan tidak akan cukup karena yang problem besar adalah ini pasti aset ini akan dilelang, akan dijual dengan obral. Jadi akan menjual obral di Jakarta karena, dan kita tahu yang akan bisa membeli hanyalah orang-orang tertentu, tidak lebih dari 10 orang yang bisa membeli. Berarti jangan heran nanti bahwa hanya pemilik-pemilik, mohon nggak apa-apa, Lipo, Podomoro, Sinarmas, Jarum, itu yang akan memiliki gedung-gedung mewah, gedung-gedung peninggalan Belanda yang ada di Jakarta.
Saya nggak tahu nanti siapa yang akan menempati gedung BI. Siapa tahu itu sudah menjadi kompleks konglomerasi. Jadi bayangkan ibu kota Jakarta dijadikan sebagai kota yang dimiliki oleh para konglomerat. Oke. Kemudian ibu kota baru akan dibangun oleh para konglomerat dan disewa oleh pemerintah. Jadi saya ulangi, yang akan terjadi adalah gedung-gedung lama di Jakarta akan menjadi pusat konglomerasi dan gedung-gedung itu dimiliki oleh para konglomerat, dan ibu kota baru akan dibangun gedung-gedung baru yang dimiliki oleh para konglomerat juga dari etnis tertentu dan akan menyewa pemerintah di gedung-gedung tersebut. Itulah yang akan terjadi. Ya, ini cukup mengerikan dong ya, bayangannya, Bung Said Didu. Bayangan saya demikian, karena kondisi nggak ada sama sekali, Cobalah, Mas Heru, saya tawarkan 10 miliar harga istana, tapi hanya orang-orang kita yang boleh beli, kan pasti kita nggak bisa. Oke? Tapi kalau orang itu pasti bisa, dan dia beli. Coba Anda bayangkan nanti itu sekitar Monas, sekeliling Monas itu tidak boleh kalau bukan kantor pemerintah, dan itu akan dilepas semua menjadi Monas dikelilingi oleh para konglomerat. Mungkin konglomerat sudah membagi, kau Merdeka Barat, aku Merdeka Utara, kau Merdeka Timur, aku Merdeka Selatan. Mungkin mereka sudah membagi. Ya, ini sangat mengerikan membayangkan ini, Bang Said Didu. Ya, kita lihat saja apakah memang skenario itu bisa berlangsung mulus seperti itu, dan sebenarnya kita tentu berdoa bahwa itu tidak akan terjadi gitu ya, Bang Said Didu ya. Ya, saya saya cuma tidak rela kehilangan ibu kota, kehilangan kepemilikan ibu kota negara, ya. Jadi rencana pemindahan ibu kota negara di saat krisis seperti ini nggak punya uang, maka itu adalah rencana menghilangkan kepemilikan ibu kota negara. Itu kesimpulannya, Pak. Yes. Baik, terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.